Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 175. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Luo Feng berhasil menyelesaikan misi terakhirnya, menghukum 21 anggota keluarganya, Luo Feng memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya, pergi ke sebuah kota kuno bernama Kota Kekacauan Utama. Satu-satunya yang tersisa di tengah kehancuran ruang dan waktu. Kota ini menjadi pusat pelatihan luar biasa bagi para prajurit dari seluruh penjuru alam semesta. Suatu hari, 100 prajurit datang dengan kapal oval, termasuk Luo Feng, seorang pemuda yang tampak biasa namun menyimpan potensi besar. Ia mengikuti arahan seorang utusan kota dan tiba di jalur pelatihan luas, di mana banyak prajurit kuat bahkan mayat hidup berlatih di balkon tinggi. Luo Feng akhirnya memilih tempat tinggal di dekat rumah gurunya, Kaisar Truyan, dan mulai merancang pelatihan intensif yang akan dia jalani selama ribuan tahun. Setiap hari, ia duduk di balkon sambil meresapi energi alam semesta dan merenungkan teknik-teknik yang ingin ia kembangkan. Saat berkunjung ke kediaman Truyan, sang guru menegaskan pentingnya keyakinan diri dan menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap prajurit yang tak melindungi sesama. Menyadari potensi Luo Feng, Truyan menyiapkan hadiah besar, tumpukan manual teknik luar biasa sebagai bekal pelatihannya. Hadiah itu berupa 107 manual teknik, termasuk 3 manual emas yang sangat langka dan berharga. Salah satunya adalah teknik 7 dewa binatang, yang sangat kuat dan hampir tak terkalahkan. Bahkan di bawah level kesatria alam semesta, meskipun terkejut dan merasa tak layak. Luo Feng akhirnya menerima hadiah itu dengan rasa syukur mendalam. Ia menyadari bahwa teknik ini adalah warisan dari tokoh legendaris si Luo Duo dan bisa menjadi jalan menuju kekuatan tertinggi jika dikuasai dengan sepenuh hati. Setelah memahami dasar teknik dan hukum-hukum alam semesta yang menyusunnya, Luo Feng makin menyadari betapa sulitnya jalan yang harus ditempuh. Namun, ia merasa percaya diri berkat bimbingan gurunya dan petunjuk dari patung dewa binatang yang menyimpan kekuatan hukum fusi. Di tengah tantangan besar ini, Luo Feng tidak gentar. Dengan tekad, keyakinan dan semangat pantang menyerah, ia melangkah mantap menuju puncak kekuatan, siap menantang takdir dan mengukir namanya di antara penguasa semesta. Di episode selanjutnya, Luo Feng telah mendedikasikan seluruh dirinya untuk menguasai manual teknik tertinggi, yaitu 7 teknik dewa binatang. Tahap pertama dari teknik ini menuntut pemahaman mendalam tentang perpaduan 2 hukum agung, ruang dan emas. Dalam hukum emas, Luo Feng telah menunjukkan pencapaian luar biasa. Ia hampir sepenuhnya memahami hukum ini, dan itu cukup untuk membawanya hingga level kelima dari teknik dewa binatang. Namun, untuk hukum ruang, dibutuhkan pemahaman mendalam terhadap 3 gambar pertama dari tablet 9 alam semesta. Sebuah tantangan yang hanya bisa ditaklukkan oleh mereka yang benar-benar luar biasa. Luo Feng menyadari bahwa pendahulunya, si Luo Duo, hanya mencapai pemahaman umum tentang keajaiban hukum ruang. Berbeda dengannya, Luo Feng berambisi memahami seluruh 108 keajaiban hukum ruang secara sempurna. Ia tahu bahwa jika seseorang mampu menguasai keseluruhan keajaiban tersebut bersama dengan hukum emas, kekuatan teknik tahap pertama akan meningkat secara drastis. Ia pun memilih jalan ini, jalur sulit yang penuh tantangan, namun juga penuh potensi. Diperkuat oleh klon klan Mosa, tubuh binatang bertanduk emas, dan wujud aslinya sebagai penguasa sektor, Luo Feng memiliki fondasi yang memungkinkan pelatihan jauh lebih cepat dari para pesaingnya. Pelatihan selama 180 tahun di dunia ras binatang bertanduk emas dalam standar kekuatan penguasa sektor, setara dengan puluhan ribu tahun pelatihan biasa. Setiap hari, Luo Feng duduk bersila di balkon kediamannya, memandangi hukum-hukum alam semesta yang berputar dalam wujud energi yang tak kasat mata. Klon binatang bertanduk emasnya mendalami kekuatan dari patung besar dewa binatang, sementara klon Mosa menyelami hukum ruang secara mendalam. Ketiganya bekerja serempak, 3 menjadi 1, mempercepat proses pelatihan dengan luar biasa.
Dengan bantuan patung dewa binatang, ia bisa langsung mengamati revolusi hukum alam semesta purba. Luo Feng kerap berkunjung ke kediaman pemimpin kota untuk meneliti tablet, bahkan menghadiri kelas-kelas pengajaran kaisar tingkat tinggi. Semua ini membuat pelatihannya melesat jauh melampaui yang lain. Waktu terus berlalu, dalam sekejap, sudah hampir 90 tahun waktu di alam semesta primal, yang berarti hampir 300 tahun di dunia nyata. Di salah satu kediaman kuno di kota kekacauan utama, lebih dari 1000 pejuang duduk bersila, menyimak pengajaran dari seorang lelaki tua bersisik hijau dengan janggut panjang. Ia adalah Kaisar Yanlong, seorang penguasa puncak yang menguasai hukum ruang dan emas. Selama 90 tahun, Luo Feng menjadi murid setianya. Banyak keraguan dan pertanyaan dalam benaknya mulai menemukan jawabannya melalui pengajaran dari kaisar ini. Setelah kelas berakhir, para murid termasuk mayat hidup dan para jenius dari berbagai penjuru berdiri dan membungkuk penuh hormat. Kelas ini memang diberikan secara cuma-cuma, namun nilainya tak ternilai. Di antara para peserta, percakapan dua pria menarik perhatian. Salah satunya bertubuh gemuk dan berkulit merah dengan 3 tanduk di dahinya, menunjuk ke arah Luo Feng, menyadari bahwa itu pertama kalinya ia melihat sang jenius legendaris secara langsung. Namun rekannya, seorang pria kurus dengan baju zirah hitam, meremehkan Luo Feng. Menurutnya, Luo Feng hanyalah pemula yang belum membuktikan diri dalam pertarungan kualifikasi. Ia yakin Luo Feng akan tersingkir dalam pertempuran yang akan datang, kalah telak dari para senior yang telah menunggu. Namun, Luo Feng mendengar semuanya. Ia hanya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu, aku bahkan tak menganggap mereka sebagai lawan, pikirnya. Selama ini, dia memang telah menyadari bahwa 10 senior wilayah primal memandangnya dengan sinis. Popularitas dan kecepatan kemajuan membuat banyak orang iri, terutama karena hanya ada satu tempat di wilayah utama penguasa sektor, tempat yang menjadi rebutan mereka semua. Namun Luo Feng tak gentar, ia justru menantikan pertempuran kualifikasi yang akan datang dalam 18 tahun. Dengan senyum dingin ia bertekad, aku akan tunjukkan kepada mereka siapa yang pantas berdiri di puncak. Suara Babata, asisten AI setianya, menggema di benaknya. Luo Feng, kau mungkin baru saja menjadi penguasa domain, tapi sebenarnya kekuatanmu sudah berada di tingkat penguasa sektor. Dengan 3 klon dan bantuan patung dewa binatang, kau jauh melampaui mereka. Luo Feng tersenyum. Ia telah menyelesaikan 102 dari 108 keajaiban, jauh lebih cepat daripada Lian Luo yang dulu membutuhkan 3000 tahun. Dengan efisiensi pelatihan 20 kali lipat, Luo Feng yakin ia hanya tinggal selangkah lagi. Dan langkah itu dimulai dengan sebuah keputusan besar. Sudah waktunya mencoba jembatan surgawi. Ia pun berjalan menuju kediaman pemimpin kota, berniat menantang level tertinggi tablet 9 alam semesta. Walaupun kesempatan belajar tablet hanya 2 kali, dan semuanya sudah digunakan 30 tahun lalu, Luo Feng tahu ada satu cara untuk membuka kesempatan baru, melewati ujian jembatan surgawi. Ia segera mengirimkan kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Dalam sekejap, ia berdiri di depan gerbang masuk jembatan surgawi. Di sana, penjaga abadi Bevin menyambutnya dengan senyum ramah, mengenakan jubah merah menyala yang baru. Sudah lama tidak melihatmu, Luo Feng, katanya. Luo Feng membalas dengan senyum tenang. Kali ini, aku akan mengejutkanmu. Kemudian Bevin tertawa, melewati tingkat 9 atau mungkin 10. Namun Luo Feng tidak menjawab. Tanpa ragu, tubuh Luo Feng menyala dalam cahaya keemasan dan melesat bagaikan kilatan cahaya menuju awal dari ujian yang legendaris itu. Sementara itu, penjaga Bevin, salah satu petugas pengawas jembatan surgawi, mulai mengirimkan serangkaian pesan penting. Ia bergumam pelan, menyadari bahwa pergerakan Luo Feng telah menarik perhatian banyak petinggi dari perusahaan alam semesta virtual. Salah satu jenius terbesar dalam 10.000 era terakhir. Gerak-gerik Luo Feng memang selalu menjadi sorotan. Dalam waktu singkat, puluhan surat terkirim ke berbagai penjuru galaksi. 3 nama bersinar terang dari generasi jenius saat ini, Bolan, Rongjun, dan Luo Feng. Bolan dikenal sebagai jenius yang mampu mencapai level 8. Rongjun diperebutkan oleh para petinggi untuk dijadikan murid. Namun, dari ketiganya, Luo Feng adalah yang berada paling depan.
Di suatu tempat, Kaisar Giok membuka layar kristalnya dan membaca pesan yang baru tiba. Tatapannya berubah ketika ia membaca bahwa Luo Feng sedang mencoba jembatan surgawi kembali. Sebuah senyum penuh rasa penasaran muncul di wajah sempurnanya. Ia tahu bahwa Luo Feng tak pernah bertindak biasa-biasa saja. Jika hari ini ia mencoba, maka pastilah ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dalam hitungan detik, gelombang energi dari berbagai penjuru galaksi mulai berkumpul. Total 86 makhluk abadi, para Undiyings, terbang menuju pulau di tengah-tengah wilayah jembatan surgawi. Lebih dari separuh dari mereka adalah para kaisar, sisanya para pejabat tinggi dari berbagai faksi. Suasana pun menjadi meriah, tawa dan ejekan kecil menggema di antara mereka. Truyan, guru dari Luo Feng, berdiri di tengah kerumunan dengan bangga. Ia tahu hari ini akan menjadi hari besar bagi muridnya. Beberapa kaisar mulai mengungkapkan kekhawatiran bahwa Luo Feng bisa saja direbut oleh kesatria lain. Jed, salah satu pendukung setia kesatria 9 pedang, segera menepis kekhawatiran itu. Apapun yang telah menjadi milik sang kesatria, katanya tak akan mudah diambil. Namun para petinggi tahu jika Luo Feng mampu melampaui batas, jika ia bisa mencapai puncak kekuatan abadi seperti Truyan, maka ia bisa mendirikan sekte sendiri. Ketika itu terjadi, seluruh kesatria akan berlomba-lomba merebutnya. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang yakin Luo Feng hanya akan sampai level 8, sama seperti Bolan. Namun, sebagian mulai percaya ia bisa melewati level 9, bahkan 10. Truyan hanya tersenyum mendengarnya, lalu mengarahkan pandangan ke layar besar yang menampilkan proses pertarungan. Luo Feng dengan cepat menyelesaikan level 8, lalu satu demi satu ia melampaui batas. Level 9 lulus, level 10 lulus, level 11 lulus. Setiap pertempuran berlangsung singkat, namun intens. Para Undiying hanya bisa menatap layar dalam keheningan. Ketika Luo Feng melewati level ke-11, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka mulai menyadari ini bukan lagi sekedar jenius, ini adalah monster. Seorang makhluk yang melampaui segala ekspektasi dan batas logika. Luo Feng yang dulunya hanya mengungguli rekan-rekannya dengan melampaui level 7, kini hanya dalam waktu ratusan tahun mampu menaklukkan hingga level 11. Bahkan dalam pertarungan, terlihat ia belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Ini adalah pertanda kekuatan yang jauh lebih besar sedang disembunyikan. Kini ia berada di hadapan tantangan terbesar, level 12. Jembatan tak lagi melayang di angkasa. Ia telah mencapai bagian terdalam dari planet, inti panas yang dipenuhi lava dan tekanan gravitasi tinggi. Di sana, suara bergema dari bawah tanah menyambutnya. Luo Feng diminta memilih jenis lawan, petarung, pengontrol atau ahli hipnosis. Tanpa ragu, ia memilih pengontrol. Segera, dari dalam tanah muncul cahaya kuning yang membentuk sosok misterius. Seorang prajurit lapis baja dengan topeng, membawa tongkat emas di punggungnya. Ia melayang di atas awan gelap dan menyapa Luo Feng. Sang lawan mengakui bahwa belum pernah ada satupun penguasa domain yang mampu melewati level ini. Namun, Luo Feng hanya tersenyum. Biarkan aku yang memecahkan rekor, katanya dengan yakin. Pertempuran pun dimulai. Keduanya memanggil 108 bilah kecil berwarna emas yang berputar dan menyatu menjadi pedang raksasa sepanjang hampir 3 meter. Aura hukum ruang dan emas menyatu, menghasilkan tekanan luar biasa yang menggetarkan ruang di sekitarnya. Luo Feng mengerahkan kekuatan penuh. Ia meningkatkan amplitudo energi rohaninya menjadi 1200, membuat kendali atas pedangnya menjadi jauh lebih mudah. Sebuah pertarungan yang akan menentukan tempatnya dalam sejarah pun dimulai. Di atas pesawat ulang-alik berbentuk awan gelap, Luo Feng berdiri dengan kokoh seolah menjadi pusat kekuatan yang memancar dari langit. Dengan 1200 utas energi roh, ia mengendalikan pedang emas Nansen, senjata legendaris yang ukiran hukumnya mencerminkan hukum ruang dan emas yang kompleks. Ketika ia mengerahkan jurus potongan luar angkasa, bilah emas itu membelah udara, menghasilkan lengkungan ruang yang nyaris tak kasat mata. Cahaya emas membentuk garis tipis, mencabik-cabik ruang dengan presisi mengerikan, meninggalkan bekas retakan pada realitas itu sendiri. Di kejauhan, seorang pria berpakaian kuning berdiri dengan sikap serupa di atas pesawatnya sendiri. Ia juga mengendalikan bilah pedang yang menyala-nyala, menanggapi serangan Luo Feng secepat kilat.
Kedua bilah saling bertubrukan, menciptakan ledakan kekuatan yang begitu intens hingga udara bergetar dan langit seolah terbelah. Duel mereka bukan sekedar pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan dua penguasa domain tingkat 9 yang telah mencapai kendali ekstrim atas energi roh dan senjata mereka. Masing-masing tebasan mereka menciptakan benang emas yang menyapu angkasa, nyaris tak terlihat, hanya meninggalkan jejak potongan ruang yang tipis. Pertempuran itu berlangsung cepat, keras dan berulang kali. Setiap benturan membuat para penonton terdiam. Para mayat hidup yang menyaksikan siaran itu terkejut oleh betapa tingginya tingkat penguasaan yang ditunjukkan. Ini bukan sekedar teknik tingkat 8 dari persenjataan Nansen. Ini adalah seni yang hampir menyentuh keabadian. Bahkan di antara penguasa sektor, sedikit yang mampu mencapai tingkat ini. Namun Luo Feng hanya sebagai penguasa domain mampu melakukannya. Setelah puluhan bentrokan, Luo Feng perlahan memahami pola dan kelemahan lawannya. Dengan senyum yakin, ia menaikkan amplitudo energi rohnya menjadi 1600. Dalam satu gerakan cepat, benang emas menyambar tubuh pria berpakaian kuning itu. Terlambat untuk menghindar, tubuhnya terbelah seperti tahu. Dalam sekejap, bilah emas mengiris inti kehidupannya, pria itu lenyap. Luo Feng telah melewati tingkat 12. Ia menarik nafas dalam-dalam, tatapannya menatap ke depan dengan antusiasme dan sedikit kegilaan. Jembatan surgawi kembali memanjang, kali ini menuju tingkat ke-13. Tidak lagi melintasi inti planet atau wilayah lava seperti sebelumnya, melainkan mengarah langsung ke bintang yang menyala terang di angkasa. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 175. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.